Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Fa ya ayyuhal muslimun Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa wa qad khaba man tagha. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 191 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bunyinya Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar Ya Allah ya Tuhan kami tidak ada satupun yang diciptakan di dunia ini sia-sia Subhanaka faqina azabannar Maha suci Engkau ya Allah karena itu maafkanlah kami dan lindungilah kami dari siksaan api neraka. Ayat ini memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa apapun yang diciptakan oleh Allah haruslah kita yakini tidak ada satupun yang sia-sia. Bahkan justru sebaliknya, apapun yang diciptakan oleh Allah banyak sekali manfaat, hikmah dan pelajaran yang sangat berguna buat kita dan buat kehidupan umat manusia. Ada salah satu hewan ciptaan Allah yang banyak sekali ibrah, pelajaran yang berguna dan bermanfaat buat kita, yaitu hewan yang bernama lebah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan nama lebah ini menjadi salah satu nama surat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim dengan sebutan Suratun Nahli atau surat lebah. Tentu saja lebah ini banyak sekali keistimewaannya sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan namanya di dalam kitab suci yang mulia yaitu Al-Qur'anul Karim. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bunyinya Inna masalal mu'min laka masalin nahlah. Perumpamaan seorang mukmin itu kata Nabi bagaikan seperti lebah. Mentalnya seorang mukmin itu kata Nabi bagaikan seperti mentalnya lebah. Apa keistimewaan lebah itu sehingga Nabi harus memberikan perumpamaan mentalitas orang mukmin itu adalah seperti lebah. Maka dalam kesempatan yang singkat dan berharga ini kita coba mengkaji dan memahami pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hewan yang bernama lebah ini. Pertama, inputnya bersifat selektif. Inputnya bersifat selektif. Kalau kita perhatikan, ternyata lebah itu adalah makhluk yang sangat bersih dan cinta akan kebersihan. Lebah baru mau mengisap sesuatu yang bersumber dari saripati bunga. Lebah hanya mau mengambil inti dan membiarkan yang lain. Dan lebah tahu persis kebutuhannya hanyalah saripati bukan yang lain. Karena itu lebah
hanya mau mengkonsumsi yang baik-baik saja, yang berguna dan bermanfaat. Maka apa pelajaran buat kita sebagai mukmin? Sebagai mukmin, pelajarannya adalah hendaknya seorang mukmin itu harus bisa memastikan bahwa segala sesuatu yang dia konsumsi masuk ke dalam perutnya dipastikan adalah yang baik, yang halal, yang berguna dan bermanfaat serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, makanlah dari yang baik-baik saja apa yang sudah diberikan, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu memang benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertanyaan buat kita adalah, apa relevansinya sesuatu yang kita konsumsi itu dengan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari? Ketahuilah wahai bapak-bapak jamaah yang kami muliakan, sesuatu yang kita konsumsi itu yang masuk ke dalam perut kita nantinya akan diproses, akan digiling sehingga kemudian menghasilkan energi yang kita butuhkan. Ketika yang masuk ke dalam perut kita itu bersumber dari yang baik, yang halal, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka energi yang dihasilkan itu akan cenderung selalu mengarahkan kepada perilaku kita yang baik-baik saja. Kita punya mata, mata akan selalu melihat yang baik. Kita punya mulut, mulut kita akan bertutur kata yang baik, dan seterusnya dan seterusnya. Sebaliknya, ketika yang masuk ke dalam perut kita itu melalui makan dan minuman bersumber dari yang tidak halal, hasil curian, hasil maling, hasil merampok, hasil judi, hasil korupsi dan lain sebagainya, maka energi yang dihasilkan itu akan cenderung selalu mengarahkan kepada perilaku-perilaku yang tidak baik, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pelajaran yang kedua adalah outputnya bersifat produktif dan positif. Output ini sangat berkolerasi dengan bagaimana inputnya. Jika inputnya baik, maka outputnya juga baik. Jika inputnya halal, maka outputnya juga halal. Itulah juga yang dicontohkan oleh makhluk yang bernama lebah. Lebah mengkonsumsi dari yang baik-baik saja, yang bermanfaat saja. Maka ketika yang keluar dari tubuhnya juga menghasilkan yang baik berupa madu yang sangat bermanfaat buat kehidupan kita umat manusia. Pelajaran buat kita semua sebagai seorang mukmin, haruslah bisa menghadirkan kebaikan dan kemanfaatan serta kemaslahatan di sekitar kita. Kita punya hati, hati kita harus dijaga agar terbebas dari penyakit hati, penyakit sombong, penyakit ria. Tutur kata kita harus bisa mengeluarkan kata-kata yang sejuk dan menyejukkan buat orang yang mendengar kita. Kita punya harta, hendaklah harta itu juga bisa mendatangkan manfaat buat sesama dengan cara berbagi melalui infak, sedekah dan zakat. Kita punya pangkat dan jabatan, hendaklah amanah itu bisa mendatangkan kemaslahatan buat umat yang ada, terutama buat agama, bangsa dan negara. Kalaulah sudah seperti itu, maka insya Allah kita sudah melakukan apa yang dikehendaki oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, khairun nasi anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat buat manusia yang lain. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari hewan yang bernama lebah adalah bersahabat terhadap lingkungan dan jauh dari sifat arogan. Lebah dimanapun dia berada, dimanapun dia hinggap, maka lebah selalu menebarkan persahabatan. Tidak ada satupun ranting ataupun dahan yang rusak apalagi patah karenanya. Karena itu lebah selalu menebarkan persahabatan dan jauh dari sifat arogan.
tidak pernah berbuat onar dan tidak pernah berbuat kerusakan di mana dia berada. Pelajaran buat kita sebagai mukmin, hendaklah harus bisa mengobarkan semangat perdamaian, semangat persaudaraan, semangat persatuan. Pantang bagi kita umat Islam, pantang bagi kita kaum mukmin untuk menjadi biang kerok di tengah masyarakat. Pantang bagi kita umat Islam untuk menjadi biang kerok kegaduhan di tengah umat manusia. Tetapi sebaliknya, kita sebagai mukmin harus bisa menjadi seperti pohon yang rimbun yang bisa membawa keteduhan dan kedamaian bagi siapa saja yang berteduh dan berada di sekitarnya. Terakhir, bapak-bapak jamaah salat Jumat rahimakumullah, hikmah yang terakhir, pelajaran yang bisa kita ambil adalah ternyata lebah punya harga diri. Badan boleh kecil mungil, tenaganya boleh saja lemah tertatih-tatih, tapi bukan berarti lebah boleh dipijak, boleh diremehkan, boleh dilecehkan. Maka lebah punya harga diri. Ketika dirinya diganggu, ketika dirinya dipijak, ketika dirinya diusik, besar atau kecil orang yang mengusiknya, berpangkat atau tidak berpangkat yang mengganggunya, maka lebah akan selalu mengejarnya sampai-sampai walaupun orang itu bersembunyi di dalam air, tetap akan ditunggunya hingga dia mampu memberikan sengatan yang sakit dan menyakitkan sebagai bentuk peringatan bahwa dia punya harga diri yang tidak bisa diremehkan oleh siapapun. Pelajaran buat kita semua adalah hari ini kita umat Islam mungkin saja lemah secara ekonomi. Hari ini kita umat Islam mungkin saja lemah secara politik. Mereka menguasai semuanya dari bidang politik. Mereka mungkin saja menguasai di bidang ekonomi. Mereka mungkin saja menguasai media. Tetapi bukan berarti kita umat Islam boleh dipijak oleh siapapun. Kita tidak akan pernah rela kalau umat Islam dilecehkan oleh siapapun. Maka ketika ulama kita disakiti, ketika harga diri kita umat Islam dipijak-pijak, maka kita semua harus punya prinsip jangan pernah diam. Kita harus semua bersuara untuk mengatakan keadilan dan kebenaran. Dan kita semua harus berada terdepan untuk menjadi pembela agama kita, agama Islam. Ish kariman aw mut syahidan.